Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita semua akan melakukan sharing tentang batchmaking yang Bapak Ibu sudah pelajari. Kita bersama ketahui dan mengingatkan bahwa fungsi dan peran ASN itu berfungsi yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan perannya yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas melalui kebijakan dan pelayanan publik. Yang mana tugas dan fungsi ini atau peran dan fungsi ini harus ditanamkan nilai-nilai aneka di seluruh ASN atau di kita semua Bapak Ibu semua. Baik, langsung saja kita sharing tentang batchmaking yang Bapak Ibu sudah pelajari. Yang pertama saya ingin ke Pak Ari terkait apa saja batchmaking yang Pak Ari pelajari. Maka Pak, silakan untuk menjelaskan hasilnya kepada kami. Pak Ari, bisa dengar Pak Ari? Oh iya Pak, sekarang kedengaran Pak. Dipersilakan Pak Ari untuk menjelaskan batchmaking-nya kepada kita semua Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya yang batchmaking yang saya pelajari adalah batchmaking akuntabilitas Pak. Jadi secara garis besarnya, setelah saya melakukan batchmaking akuntabilitas antara ASN dan masyarakat non-ASN yang saya pelajari, saya menyimpulkan bahwa seorang ASN itu mempunyai tanggung jawab yang lebih terhadap negara dibandingkan masyarakat non-ASN. Contohnya saja dalam masalah waktu. Kita sebagai seorang ASN harus siap sedia, siap siaga 24 jam untuk memenuhi tugas negara. Apa bisa dilanjut atau dicukupkan Pak Ari? Mungkin untuk penerapan atau yang saya pelajari dari batchmaking akuntabilitas secara garis besarnya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Berarti Pak Ari mempelajari tentang bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta dan membandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak ASN gitu ya Pak? Iya, betul seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Baik. Saya ingin ke Bu Dokter Dewi. Mohon dijelaskan yang Ibu Dokter pelajari tentang batchmaking dan mohon dipaparkan kepada kami tentang batchmaking yang Bu Dokter pelajari. Dipersilakan Bu Dokter. Terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mempelajari tentang benchmarking ODF, Pak. ODF itu Open Defecation Free di Desa Sukasari, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan. Begitu Pak. Mau saya aplikasikan open defecation di desa tersebut, karena sudah tercapai di semua desanya, mau saya aplikasikan ke dalam desa binaan puskesmas saya Pak Ardi.
Apa saja Bu Dokter yang Ibu sudah pelajari terkait ODF itu di desa tersebut? Apa saja hal-hal yang positif yang bisa diterapkan dan khususnya nilai akuntabilitas apa yang Bu Dokter bisa terapkan di instansi Ibu? Oke, nilai akuntabilitas dari desa Sukasari Kabupaten Kuningan yang bisa saya aplikasikan dari akuntabilitasnya itu yang pertama dari nilai transparansinya Pak, yaitu membagi jadwal pendeklarasian ODF secara musyawarah dengan lintas sektoral tanpa membedakan pendekatan lintas sektoral tersebut dengan pihak puskesmas. Itu yang pertama. Kalau yang keduanya nilai akuntabilitas yang saya ambil dari nilai konsistensinya, yaitu konsistensi membuat laporan desa-desa mana saja yang sudah mendeklarasikan tentang ODF. Oh iya, ODF ini artinya Pak, kondisi bahwa setiap individu itu dalam komunitasnya tidak membuang tidak buang air besar sembarangan atau pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat yang sangat berpengaruh terhadap penyakit berbasis lingkungan Pak, itu. Jadi ibaratnya udah tidak boleh lagi buang air besar sembarangan di sungai-sungai atau apa namanya, sungai yang langsung nyemplung ke dalam balong teh naonnya di dia teh ke dalam kolam ikan gitu Pak. Baik Bu Dokter. Begitu Pak Ardi. Ya, terima kasih Bu Dokter. Tadi sudah memaparkan tentang ODF ya, Open Defecation Free. Jadi ada banyak sekali mungkin hal positif yang bisa diterapkan, tapi saya bertanya tentang terkait akuntabilitasnya. Yang pertama tentang pelaporan dan yang kedua tentang musyawarah dengan lintas sektoral. Terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya saya ingin ke Bu Dewi Ratih. Ya, Bu Dewi Ratih, mohon Ibu jelaskan pemaparan terkait benchmarking yang Ibu pelajari kepada kami, Bu. Mangga, Bu Dewi Ratih. Iya, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak Ardi. Kalau untuk yang saya bahas dalam benchmarking kali ini, itu tentang perbandingan antara sekolah swasta dan sekolah negeri dari segi program atau keunggulannya, nilai jualnya. Bagaimana atau kenapa sekolah swasta itu lebih banyak diminati oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Salah satunya di sekolah swasta Al-Azhar di Solo Baru itu, mereka mempunyai program unggulan seperti tahfiz. Begitu Pak Ardi. Jadi selain itu semua mungkin didukung juga oleh fasilitas yang diberikan atau yang ada di sekolah, juga program-program lainnya Pak Adi yang mendukung program tahfiz tersebut. Baik, untuk selanjutnya Bu Dewi. Iya Pak. Hal atau kegiatan-kegiatan apa saja atau nilai-nilai positif apa saja yang bisa diterapkan nantinya di instansi Bu Dewi ini keterkaitan dengan nilai sebagai atau nilai dasar sebagai ASN, yaitu nilai nasionalismenya. Silakan. Ya, dalam segi nilai nasionalisme mungkin salah satunya tadi apa ya, berarti mendekatkan diri kepada Tuhan
atau menjalankan ibadah lebih dengan benar gitu Pak. Dengan di situ mungkin diajarkan lebih tertib dalam sholat 5 waktu gitu kan. Dengan tahfiz Quran kita juga memperbaiki akhlak pribadi siswa kita dalam keseharian gitu Pak, dalam aktivitasnya. Karena selain Al-Quran mungkin menjadi pedoman hidup untuk umat Islam, jadi kita mengaitkan dengan dengan keseharian siswa kami di sekolah ataupun di rumah. Jadi dengan program tersebut berkaitan dengan nilai nasionalisme, yaitu menguatkan diri untuk lebih giat untuk beribadah, mungkin gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi terkait pemaparan matchmaking yang Ibu sudah pelajari. Selanjutnya saya ingin ke Bu Elis terkait sama Bu Elis. Mohon dipaparkan terkait matchmaking yang Bu Elis pelajari kepada kami. Dipersilakan Bu Elis. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi hasil matchmaking dari kasus yang telah saya pelajari tentang uji coba tatap muka ya antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Di sini masih belum penerapannya masih belum rata gitu Pak. Penerapan dalam hal protokol kesehatan. Nah, jadi penerapan di masa pandemi ini ternyata masih ada sekolah yang sudah menerapkan, ada juga sekolah yang belum menerapkan. Mungkin itu Pak kasus yang sudah saya pelajari. Baik, untuk selanjutnya Bu Elis, tadi kan Ibu mempelajari atau membedah ya tentang uji coba sekolah dengan tatap muka. Ya. Jadi ada kebijakan lain tentang penerapan atau kebijakan berbeda tentang penerapan protokol kesehatannya. Ya. Jadi nilai-nilai apa atau kegiatan-kegiatan yang positif apa terkait nilai-nilai dasar nasionalisme yang bisa diterapkan nanti di instansi Ibu. Mangga Bu Elis. Ya Pak. Jadi nilai akuntabilitas yang diimplementasikan dari kasus tersebut, terutama di sini saya ambil tentang nasionalisme, yaitu di sini kita harus membantu Pak para peserta didik untuk memahami arti pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Jadi nanti di sini kita menghimbau dan memberikan contoh kepada peserta didik untuk selalu yang pertama mencuci tangan. Nah, otomatis ini harus kita sediakan fasilitasnya. Kemudian memakai masker itu juga sama. Kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mungkin itu Pak yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Jadi tentang penerapan protokol kesehatan atau himbauan protokol kesehatan ke warga sekolah ya. Ya. Selanjutnya saya ingin ke Bu Ida. Bu Ida, coba saya ingin tahu dan kita ingin tahu hasil uji ya, hasil atau bukan uji, hasil pembelajaran batchmaking yang Ibu pelajari. Dipersilakan Bu Ida untuk memaparkannya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dari batchmaking yang saya pelajari dari artikel yang berjudul mengenai program sekolah sehat di SDN Muhammadiyah. Ternyata sekolah SDN Muhammadiyah ini sudah menerapkan kesadaran hidup bersih dan sehat melalui penanaman karakter siswa. Nah, pembentukan etika dan karakter hidup bersih dan sehat ini memberikan dampak yang positif baik bagi siswanya khususnya, umumnya terhadap kita sebagai guru. Mungkin itu batchmaking yang saya pelajari, Pak. Jadi bisa diulangi Bu Ida, nilai apa yang nanti bisa diterapkan atau kegiatan
kegiatan yang bisa diterapkan di sekolah Ibu terkait pembelajaran Ibu mengenai sekolah sehat, etikanya, ini kan nilai dasar PNS itu salah satunya etika publik. Etika publik apa yang akan nanti diterapkan di instansi Ibu? Mangga, Bu. Ya, dari benchmarking yang saya pelajari, nilai etika publik yang bisa diterapkan ya Pak, berdasarkan artikel yang saya pelajari, yaitu kita ini sebagai guru atau mungkin ASN bisa memberikan contoh yang baik kepada siswa ataupun rekan kerja kita nanti di sekolah dengan melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat Pak, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian etika publik lainnya yaitu selain memberikan sesering mungkin informasi mengenai pentingnya menanamkan hidup bersih dan sehat, baik itu di sekolah maupun di rumah. Selain itu, contoh sederhana ya Pak, contoh sederhana mengenai etika kita sebagai guru di sekolah, misalkan contoh sederhananya, biasa kan di sekolah selalu ada jadwal kebersihan Pak. Misalkan membersihkan lingkungan sekolah. Nah, sebagai seorang ASN, kita jangan hanya menyuruh siswa untuk membersihkan, sedangkan kita hanya diam saja. Nah, mungkin itu yang bisa dipelajari dari contoh sederhana saja, Pak. Mungkin itu, Pak, penjelasan saya mengenai etika publik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida terkait pemaparan tentang batchmaking yang Ibu pelajari. Ternyata di sekolah sehat itu sangat sangat kental sekali atau sangat secara rutin dilakukan terkait perilaku hidup bersih dan sehatnya. Selanjutnya, baik, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, mohon dijelaskan kepada kita semua bagaimana batchmaking yang Pak Agung pelajari. Mangga Pak Agung. Terima kasih atas waktunya Pak Arti. Benchmarking yang saya lakukan itu berangkat dari kasus yang ada di instansi sekolah saya, yang mana kasus tersebut adalah prestasi yang kurang yang dialami oleh siswa-siswi yang berada di sekolah saya. Tidak seperti dengan sekolah yang ada di sekolah yang lain, yang khususnya ada di daerah Jamanis, yang prestasinya begitu melesat. Sehingga kemarin ketika ada lomba yang sifatnya pendidikan, itu sekolah tersebut, sekolah yang nantinya akan jadi tujuan benchmarking saya, prestasinya sangat maju gitu ya Pak. Sehingga sebagian besar prestasi didapatkan oleh SD tersebut. Sehingga di sini saya berinisiatif untuk melakukan benchmarking terhadap sekolah tersebut, apa yang salah dengan pembelajaran di sekolah kami. Gitu. Dan ternyata setelah saya bertanya, mengumpulkan data dari sekolah tersebut, ternyata yang paling inti dari pembelajaran sekolah tersebut yang prestasinya lebih tinggi, lebih unggul, ternyata pembelajarannya sangat bervariasi Pak. Jadi guru-gurunya muda, darah muda ya. Pembelajarannya juga bervariasi, berbeda dengan sekolah yang tempat kerja saya yang masih menggunakan cara-cara klasik atau lebih menggunakan metode berceramah. Ya. Dan selanjutnya kunci sukses dari pembelajaran di SD tersebut ternyata sikap ramah dari guru-gurunya, sehingga potensi-potensi yang ada di siswa itu keluar semua. Jadi tidak ada penekanan. Sedangkan di sekolah yang saya tempat tugas saya, ternyata dalam pembelajaran itu si guru itu ternyata masih banyak penekanan yang membuat si siswa itu merasa takut, sehingga pembelajaran itu menjadi menakutkan. Jadi tidak ada materi yang diserap oleh
siswa hanya rasa ketakutan saja. Nah, ini yang mendorong saya membuat benchmarking tentang metode pembelajaran yang ramah anak di sekolah saya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Agung. Nah, ini Pak Agung tentang menjelaskan tentang prestasi yang perbandingan antara prestasi pembelajaran anak di sekolah atau di instansi Pak Agung dengan instansi lainnya, padahal itu dalam satu kecamatan. Nah, Pak Agung, ini sangat bagus sekali Pak Agung. Jadi bagaimana Bapak nanti bisa menerapkan nilai-nilai etika publik di instansi yang Bapak jalani sekarang? Mangga Pak Agung. Tentunya kita sebagai ASN, ya ASN yang baru, yang sedang belajar beraneka, tentunya nilai aneka yang kita terapkan, yang saya bisa terapkan adalah nilai etika publik ya Pak. Dalam hal ini, kita sebagai guru atau tenaga pendidik harus memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Jadi kita menjunjung tinggi standar etika luhur, yang akhirnya kita akan berbuat perbuatan yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Kemudian kita akan bersikap ramah dalam melaksanakan pembelajaran sehingga siswa tidak merasa tertekan untuk belajar bersama kita. Tentunya dibarengi dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama, Pak. Tentang hasil pembelajaran batchmaking yang Pak Agung pelajari dan penerapan-penerapan yang akan dilaksanakan di instansi Pak Agung yang sekarang bertugas. Selanjutnya saya ingin ke Bu Reni Ratnasari. Bu Reni, mohon dijelaskan atau dipaparkan kepada kami terkait batchmaking yang Ibu pelajari. Dipersilakan Bu Reni. Ya, terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang benchmarking yang saya buat. Benchmarking yang saya buat adalah membandingkan sekolah unggulan dengan sekolah tempat saya bertugas. Membandingkannya itu dari segi sarana dan prasarana. Kalau di sekolah unggulan, pasti sarana dan prasarananya itu lebih lengkap. Berbeda dengan sarana dan prasarana di tempat saya bertugas, masih belum lengkap, Pak. Begitu, Pak. Bu Reni bisa dijelaskan sarana prasarana atau indikator apa sarana prasarana yang membuat perbedaan itu, dan output apa ketika sarana dan prasarananya itu sudah sesuai dengan standar, serta bagaimana nanti ketika Ibu mempelajari batchmaking yang Ibu pelajari bisa diterapkan nilai-nilai komitmen mutu yang akan nanti Ibu terapkan di instansi Ibu bekerja. Mangga Bu Reni. Iya, nilai komitmen mutu yang saya dapat dari benchmarking yang saya buat adalah dari segi inovasi. Kalau di sekolah unggulan sudah menerapkan berbagai inovasi, misalnya seperti adanya penggaris busur di bawah pintu kelas sebagai media untuk siswa belajar mengukur sudut. Kemudian inovasi lainnya, adanya rumus matematika pada setiap anak tangga sebagai media untuk siswa dalam pembelajaran matematika. Agar rumus tersebut gampang diingat karena terlihat setiap akan naik tangga. Nah, dibandingkan dengan sekolah tempat saya bertugas, belum ada inovasi tersebut seperti di sekolah unggulan. Sehingga inovasi tersebut itu perlu diterapkan di tempat saya bertugas. Begitu Pak Ardi. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Reni terkait inovasi pembelajaran yang akan diterapkan ke
murid nanti atau siswa-siswi nanti. Selanjutnya saya ingin terima kasih Bu Reni. Selanjutnya saya ingin ke Bu Siti Fatimah. Bu Siti Fatimah, mohon dipaparkan kepada kita terkait batchmaking yang Ibu pelajari. Dipersilahkan Bu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk benchmarking yang saya ambil yaitu mengenai implementasi program Market Day dalam upaya menumbuhkan soft skill kewirausahaan pada siswa. Nah, program Market Day itu sendiri adalah sebuah model pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa untuk melakukan suatu kegiatan, yakni memasarkan produk kepada teman, guru, dan masyarakat sekitar melalui kegiatan bazar atau pasar yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, saya melakukan perbandingannya itu dalam pelaksanaan program Market Day ini di sekolah dasar tempat saya bekerja dan di sekolah dasar Islam Terpadu. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih Bu Siti. Ini terkait implementasi Market Day. Nah, dalam implementasi Market Day ini, kita ingin tahu bagaimana implementasi Market Day ini akan diterapkan nanti di instansi Ibu bekerja, serta kegiatan atau nilai dari komitmen mutu sebagai nilai dasar aparatur sipil negara yang akan diterapkan di instansi Ibu Siti seperti apa? Mangga, Bu Siti. Mungkin saya gitu ya sebagai ASN akan mengadopsi pelaksanaan program Market Day tersebut karena di sekolah dasar Islam Terpadu pelaksanaannya sudah berjalan dengan maksimal. Contohnya saja dari nilai komitmen mutu. Jika di sekolah negeri itu setelah kegiatan sudah berlangsung, tidak adanya evaluasi kegiatan, sehingga tidak adanya bahan perbaikan untuk program yang akan datang, Pak. Kalau dibandingkan dengan sekolah dasar yang ada, sekolah dasar Islam Terpadu, terdapat evaluasi program, sehingga dapat menjadi perbaikan program Market Day selanjutnya. Seperti itu mungkin, Pak. Poin yang saya dapat berarti evaluasi kegiatan, ya. Baik, terima kasih Bu Siti. Bu Siti Fatimah terkait pemaparan batchmaking dan nilai-nilai atau kegiatan terkait. Baik, selanjutnya saya ingin ke Bu Yayu Sri Rahayu. Bu Yayu, mohon dipaparkan atau dijelaskan terkait batchmaking yang Ibu pelajari kepada kami. Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya batchmaking yang saya lakukan tidak jauh berbeda dengan yang punya Bu Dewi Ratih, yaitu tentang perbandingan antara sekolah yayasan dengan sekolah negeri. Karena banyak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta daripada di sekolah negeri. Dari yang saya rasakan, kenapa saya lebih memilih menyekolahkan anak di sekolah swasta? Karena yang saya dapat di sekolah swasta itu lebih menekankan pada pendidikan karakter, Pak. Jadi yang diutamakan itu bukan hanya kognitif ya, tapi afektifnya juga lebih ditekankan, diantaranya tentang terkait religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Nah, itu yang lebih ditekankan pada sekolah swasta khususnya. Gitu. Jadi tidak menekankan pada kognitif saja gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Yayu atas pembelajaran batchmaking yang Ibu jelaskan kepada kami. Selanjutnya Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan perbandingan antara sekolah swasta dan negeri. Hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja nanti yang Ibu bisa adopsi untuk diterapkan di instansi yang Ibu sedang sekarang jalani terkait nilai-nilai aparatur sipil negara, terkait nilai
anti korupsinya, Bu? Ya, sebenarnya banyak sekali ya Pak ya, yang dapat saya adaptasi dari pendidikan di sekolah swasta ini, diantaranya seperti efektivitas, efisiensi, inovatif tenaga pendidik dalam memberikan pelajaran, jadi tidak monoton di dalam kelas, tapi pembelajaran juga dapat dilaksanakan di luar kelas. Untuk menekankan pada nilai anti korupsi yang bisa saya adaptasi, jujur. Nah, jadi di sekolah yayasan itu selalu diadakan kegiatan rutin antara pihak sekolah dengan pihak orang tua murid, khususnya ada istilah paguyuban gitu Pak, paguyuban orang tua, di mana pihak sekolah melaporkan itu penggunaan anggaran dana sekolah baik yang berasal dari orang tua maupun yang berasal dari bantuan pemerintah. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Yayu atas penjelasannya. Berarti nilai yang saya kutip di sini terkait nilai anti korupsinya berarti ada kegiatan khusus tentang transparansi keuangan sekolah kepada warga sekolah seluruhnya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi pemaparan batchmaking yang dari awal sampai yang terakhir Bu Yayu sudah disampaikan, tapi saya ingin menanyakan komentarnya terkait apa yang sudah tadi utarakan atau yang sudah tadi jabarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Saya coba yang pertama ingin ke Pak Agung. Pak Agung, tadi Bu Dr. Dewi sudah menjelaskan terkait batchmaking yang sudah dipelajarinya. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang kurang, yang harus dilakukan, terus hal apa saja yang harus ditambahkan di instansi Bu Dr. jalani nanti terkait nilai dasar akuntabilitasnya. Mangga Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Ardi. Berdasarkan dari pemaparan dari Bu Dokter tadi ya tentang benchmarking ODF, ya kalau nggak salah ODF ya, itu yang bersangkutan dengan kesehatan suatu desa. Itu menurut saya merupakan suatu langkah yang sangat brilian, yang mana pada saat ini kita kan sedang dalam keadaan pandemi 19, yang mana kalau hal ODF ini dibiarkan mungkin akan menambah semakin tidak kondusif keadaan di Indonesia ini dengan adanya penyakit yang baru, mungkin seperti itu. Menurut saya selanjutnya sebenarnya tidak ada yang perlu ditambahkan atau dikritisi, cuman yang menurut saya yang paling susah adalah mengaplikasikan dalam mengaplikasikannya kayaknya. Karena yang paling susah itu adalah menerapkan suatu metode dari desa yang lain ke desa yang yang menjadi garapan Bu Dewi ini, mungkin ada sesuatu yang sangat sulit. Mungkin seperti itu, Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Agung. Satu hal yang saya ingin pertanyakan lagi, tadi kan penjelasan Bu Dewi tentang ODF, komentar dari Pak Agung sangat baik atau brilian sekali kegiatan ini diterapkan di instansi Bu Dr. Dewi. Tapi satu hal yang saya ingin tanyakan kembali terkait nilai akuntabilitas apa yang seharusnya ditambahkan, atau tadi kata Bu Dewi ada sistem pelaporan yang rutin, dan satu lagi musyawarah antara seluruh pihak, enggak cuma hanya di sektor kesehatan, tapi sektor terkait juga ikut terlibat dalam kegiatan ODF ini. Ada dua hal tadi secara akuntabel, kegiatan ODF yang batchmaking Bu Dr. Dewi sampaikan. Nah, sekarang nilai apa saja yang
akan ditambahkan oleh Pak Agung terkait nilai akuntabilitasnya. Mangga Pak Agung. Ya. Mungkin menurut saya begini Pak, kalau seandainya salah satu nilai akuntabilitas ini sudah terlaksana, maka mungkin nilai-nilai akuntabilitas yang lain juga akan terbawa kayaknya. Seperti kalau nilai akuntabilitas yang salah satu dilaksanakan atau diterapkan secara baik. Mungkin seperti itu Pak. Kuncinya jadi Ibu dokter tinggal mengaplikasikan penemuannya yang akan diaplikasikan di instansinya secara baik. Mungkin nanti nilai-nilai akuntabilitas juga dengan sendirinya akan teraplikasikan di instansi Bu Dokter. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Agung atas komentarnya yang tadi Bu Dokter sudah paparkan atau jelaskan terkait benchmarking yang Bu Dokter pelajari. Selanjutnya saya ingin ke Bu Dokter Dewi. Bu Dokter Dewi, saya ingin komentar dari Ibu Dokter terkait tadi Bu Dewi Ratih serta Bu Elis yang sudah memaparkan terkait benchmarkingnya. Bu Dewi Ratih sudah memaparkan tentang negeri. Nah, yang saya ingin tanyakan atau komentari dari Bu Dokter ini terkait nilai-nilai nasionalisme apalagi yang bisa ditambahkan di instansi Bu Dewi akan diterapkan nanti di instansi. Ya, makasih Pak Ardi. Sebelumnya sebenarnya nggak ada yang bisa saya tambahin ya, karena memang semua sudah disampaikan oleh Bu Elis dengan Ibu Dewi. Memang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme itu harus harus ditanamkan sejak kecil ya gitu. Untuk kebetulan Bu guru di sini guru SD semua ya mungkin ya Pak. Memang lebih baik seperti rasa nasionalisme itu seperti lagu-lagu apalagi kelas 1 ya gitu, untuk lagu kebangsaan, Pancasila segala macam. Memang harus diajarkan. Mungkin kendalanya dalam masa pandemi ini rasa nasionalisme itu terhalang karena daring ya gitu, karena sistem daring. Tapi tapi untuk komentar sudah disampaikan secara baik dan luas oleh Bu Dewi dengan Bu Eli. Jadi saya tidak ada nambahin lagi tentang nasionalisme. Baik, Bu Dokter, terima kasih. Yang dengan antara sekolah swasta dan sekolah negeri itu di perspektif ibadah. Nah, di perspektif ibadah karena Bu Dewi mencontohkan sekolah tahfiz Al-Azhar ya. Jadi sekolah tahfiz Al-Azhar itu lebih mengedepankan atau ada program di dalamnya itu terkait ibadah secara berjemaah seperti mengaji, ibadah fardu dan lain sebagainya. Untuk yang Bu Elis tadi ya, Bu Elis menjelaskan terkait PHBS. Nah, PHBS perilaku hidup bersih dan sehat di sekolahnya gitu ya, di sekolahnya yang akan diterapkan di instansi yang Bu Eli sedang sekarang jalani. Baik, kalau Bu Dokter tidak ada tambahan, serasa cukup. Saya ingin ke Bu Dewi Ratih terkait komentarnya dari pembahasan Bu Ida dan Pak Agung. Bu Ida tentang ini ya, Bu Ida itu tentang sekolah sehat dan Pak Agung ini yaitu sekolah unggulan. Mangga Bu Dewi Ratih.
Iya, izin berkomentar mungkin ya Pak ya. Kalau untuk yang Pak Agung tadi menerapkan nilai-nilai metode pembelajaran yang ramah terhadap siswa, itu memang sangat benar. Bukan pintar dan bukan mengabaikan masalah ya, tapi tidak membawa masalah yang kita punya ke pekerjaan gitu, sehingga mampu menjalankan kegiatan bekerja atau belajar mengajar kalau seorang guru itu menjadi pengajar yang memang ramah terhadap siswa kita gitu kan. Dengan senyuman pun mereka justru guru A itu ramah, hobinya tersenyum, jarang mukanya cemberut, itu menjadi poin plus dan menjadi sisi yang terekam panjang buat setiap siswa gitu. Itu sangat benar dan bisa menjadi dasar awal modal seorang guru ataupun seorang ASN dalam bekerja. Jadi kita harus pintar membagi membagi diri kita, di mana kita harus fokus terhadap pekerjaan kita dengan tidak membawa permasalahan atau hal yang akan membuat kita tidak fokus dalam pekerjaan. Kalau untuk yang Bu Ida tadi itu untuk apa Pak ya? Sedikit lupa. Bu Ida itu tentang instansi sekolah, tentang sekolah sehat. Oh iya, menerapkan protokol ya, kalau tidak salah. Menerapkan protokol kesehatan atau membandingkan sekolah yang pembelajaran langsung. Ya, dan tidak langsung, yang sudah menerapkan protokol kesehatan atau belum. Jadi maksudnya mungkin terkendala dengan keadaan seperti itu ya. Biasanya kalau di daerah itu tidak bisa dikatakan maksimal, namun tetap catatannya mungkin sebagai ASN kita harus atau memanfaatkan fasilitas yang ada meskipun itu dikatakan sederhana. Justru itulah mungkin kesempatan bagi kita untuk berinovasi. Mungkin sedikit gambaran seperti itu komentar saya terhadap etika publik yang sudah dibahas oleh teman-teman tadi. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Bu Dewi terkait apa yang disampaikan tadi sama Bu Ida dan Pak Agung. Bu Ida mengambil atau mempelajari tentang sekolah sehat dan Pak Agung tentang sekolah wis. Bu Elis, saya ingin ke Bu Elis terkait tadi pembahasan yang dibahas oleh Bu Reni dan Bu Siti. Mangga Bu Elis komentarnya terkait apa yang disampaikan tadi oleh Bu Siti dan Bu Reni, mangga. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi saya sangat setuju dengan program yang akan dilakukan oleh Bu Reni dan Bu Siti. Kenapa? Karena di sini kita belajar untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Kenapa Pak? Karena ini sangat penting. Pentingnya ketika ilmu tanpa dibarengi adab, itu ilmu yang hebat itu akan percuma. Jadi saya sangat setuju sekali dengan program yang dilakukan oleh Ibu Siti. Jadi dimulai sejak kecil supaya anak tersebut atau peserta didik tersebut terbiasa untuk kedepannya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Elis. Bu Elis tadi yang dibahas oleh Bu Siti itu terkait implementasi Market Day. Nah, implementasi Market Day ini
tadi Bu Siti pelajari akan diterapkan di instansi Bu Siti. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat permasalahan atau pembelajaran ini yang memperkuat untuk dilaksanakan di instansi Bu Siti? Ya, tadi dikatakan oleh Bu Siti bahwa di sekolah tersebut akan mengadakan evaluasi, yaitu sangat bagus, Pak. Kenapa? Karena dengan melakukan evaluasi kita bisa mengetahui kelemahan dan kekurangannya, sehingga itu bisa diperbaiki oleh kita untuk kemajuan selanjutnya. Sudah, Bu? Ya, Pak. Cukup dari Sudah saya. cukup. Ya. Ya. Terima kasih Bu Eli Siti tadi atas komentarnya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah tadi mempelajari tentang batchmaking implementasi market day. Selanjutnya saya ingin ke Bu Siti Fatimah. Bu Siti Fatimah, mohon Ibu menambahkan atau mengomentari apa yang disampaikan tadi sama Bu Yayu tentang ini Bu Yayu membahas tentang kejujuran. Jadi di sekolah swasta itu ada suatu kegiatan yang setiap rutin melaporkan laporan keuangan kepada warga sekolah. Mangga Bu, disampaikan komentar atau penambahannya. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, memang tidak semua sekolah sudah menanamkan nilai-nilai anti korupsi ya, Pak. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi kita sebagai calon ASN. Nah, sebetulnya banyak hal yang bisa diadopsi atau bisa dicontoh dari sekolah swasta ya, untuk pelaksanaan program kita di sekolah negeri. Kalau yang bisa saya tambahkan selain tadi yang dipaparkan oleh Bu Yayu, mungkin dari segi penanaman nilai-nilai korupsi bisa dengan fingerprint ya Pak, supaya absensi guru mungkin bisa lebih terkontrol ya Pak. Dan memang benar kita mungkin bisa harus mencontoh kebijakan-kebijakan dari sekolah swasta khususnya dalam sikap bersih, jujur, dan transparan. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Bu Siti atas komentarnya. Jadi sifat jujur itu transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat baik dan yang seharusnya dilaksanakan oleh seluruh instansi. Baik, terima kasih Bu Siti atas komentarnya dan masukannya terkait apa yang tadi Bu Yayu sampaikan. Memang betul jujur dan transparansi dalam hal keuangan ini sangat diharapkan dan seharusnya diharapkan di instansi manapun termasuk di instansi pendidikan, kesehatan, dan instansi lainnya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua dari awal tadi sampai akhir sudah membahas tentang nilai-nilai dasar sebagai aparatur sipil negara, yaitu yang kita kenal sebagai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dari paparan semua ibu-ibu dan bapak-bapak tadi sudah mencerminkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, kasus atau pembelajaran batchmaking yang Ibu pelajari itu mencerminkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, menyampaikan bahwa pelaporan secara rutin itu merupakan nilai yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur sipil negara sebagai nilai akuntabilitas
terkait apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaannya. Terus lagi tadi Bu Dewi Rati sudah menyampaikan tentang bahwa di instansi itu harus ada peribadahan secara berjamaah, karena itu menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme kita, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Holik. Itu juga merupakan nilai-nilai dasar atau nilai-nilai nasionalisme yang harus kita pegang dan kita lakukan. Selanjutnya tadi ada dari Bu Elis dan Bu Ida terkait keramahan dalam memberikan materi atau pembelajaran kepada murid, dan ramah ini kepada warga sekolah terkait keramahan ini juga merupakan etika sebagai nilai dasar yang harus juga dilakukan oleh aparatur sipil negara. Selanjutnya Pak Agung sudah memaparkan tadi inovasi-inovasi yang harus dicapai atau yang harus dilakukan untuk menjadi sekolah yang unggulan atau berprestasi. Ini juga menjadi komitmen mutu kita semua sebagai aparatur sipil negara yang harus dilakukan. Selanjutnya dari Bu Yayu yang terakhir, bahwa transparansi keuangan atau pelaporan secara rutin tentang keuangan merupakan nilai dasar juga sebagai jujur untuk diterapkan di instansi Bapak Ibu masing-masing, karena itu merupakan nilai anti korupsi aparatur sipil negara yang harus dilaksanakan juga. Dari seluruhnya ini, mari kita dari sekarang sampai akhir hayat kita nanti untuk menerapkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ini atau aneka ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin rasa cukup sekian, Bapak Ibu, terima kasih. Saya sangat senang sekali, bangga sekali, dan mendapatkan ilmu baru terkait apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Mohon mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya sebagai pemandu kegiatan dalam hal ini ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Sekali lagi akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.